salah satu yang bakal menemani sang generasi ini untuk bisa bermain dengan lebih luas lagi. Ya, karena mereka juga harusnya bisa beradaptasi terus-terusan ya. Karena masing-masing level ini juga sangat-sangat stabil. Mau itu dalam keadaan seperti apapun dari timnya terpuruk atau tidak. Tapi tidaknya dari masing-masing level mereka tetap bisa menunjukkan performa maksimalnya. Walaupun kalau ngelihat dari pool hero-nya ini lumayan jauh berbeda ya. Kayak ngelihat dari ISK lebih ke artillery mage-nya juga. Sementara kalau ngelihat Aboy kita tahu bagaimana Faramis, hero-hero teamfight. Lilia, Valentina juga yang diamankan. Tapi ya kalau ngeliat dari draftnya, balik lagi ini dia Roger yang sempat juga jadi kunci kemenangan kemarin. Setuju. Karena statementnya Vincent. Iya, SDL sih benar-benar kayak notice banget kalau bukan Link masalahnya, Roger masalahnya. Link mungkin masih bisa di-deny dan bahkan Geek Farm tahu gitu loh bahwa memang mereka tuh adalah tim yang suka banget nge-counter Link pakai Natalia, sehingga mungkin mereka udah lepasin aja Linknya, ban Rogernya karena Pak Vincent ini 2 orang. Ah iya bener. Katanya GV mainnya 6 orang kan, langsung pola malur jadi 7 berarti ya. Wah banyak ternyata ya. Iya, Harit Jauhead. Ini bener-bener kayak kemarin ya kita lihatnya ya. Ada Hylos masih berani untuk copy ke arah Harit. Iron Shiki kayak bener-bener pengen menangin landingnya ketika melawan Masako. Even Lunox terbuka. Iya, tapi dari dengan dari jauhnya kayak begini ya, pergerakan dari Hylosnya akan sedikit terhenti. Apa ini akan semakin membuat dia lebih agresif, Prof? Karena kita tahu mungkin Hylos terlalu agresif, dia akan bisa dilempar menuju ke kerumunan. Ya menurutku balik lagi siapa yang bakal dibawain sama teman-teman dari tim Liquid ID. Kalau mereka bawain It di pick yang ketiga mungkin akan terjawab. Jauhheadnya bisa combo bareng sama Idit. Iditnya pun punya damage juga gitu loh untuk di late game. Tapi kalau misalkan Hylosnya gak di following up, dan following up-nya mungkin yang DPS-nya nanggung, karena Harit bukan tipe yang DPS tinggi juga, dia harus memanfaatkan bagaimana pool dan reduction nanti di mid game. Sehingga ya mau nggak mau di sini Hylosnya pasti akan terancam gitu loh. Kalau mid game-nya itu nggak di follow up, Hylos butuh teman di belakangnya. Oke, dan sekarang setidaknya hero power dari Masako ini berhasil didapetin loh. Kita tahu bagaimana cara dia untuk bisa memberikan damage, bahkan tidak langsung ke arah hero player, tapi lewat tim minion dulu. Dia bisa nembak lewat minion aja, penting damage-nya masuk. Bahkan mungkin sedikit nostalgia nggak sih? Sedikit nostalgia dengan Moskopnya Masako waktu di grand final MDL season lalu, yang dia bener-bener lempar atau ya, dan itu di luar jangkauan. Itu pojok ke pojok, bro. Pojok itu luar biasa banget, dan itu yang menjadi highlight juga di grand final MDL yang pas Masako menjadi juara season lalu. Yang 7 game itu kan? Iya, dari 3-0 jadi 4-3. Itu dia, mentalitas itu udah dibuktikan juga di sana. Tapi ya, idenya itu dia yang udah di-ban sekarang beserta dengan adanya Phobius. Tapi kalau ngelihat mungkin balik lagi, ini beda player. Biasanya kalau berhadapan dengan adanya Harit, biasanya ada Lunox yang dipilihin untuk Cadera kan? Iya. Tapi kayaknya lagi-lagi sih, walaupun Masako juga bermain dengan Lunox, tapi seenggaknya sekarang mereka lebih secure buat late game. Kayaknya mereka udah tahu deh, kalau misalkan oke, Haritnya Iron Shiki kuat, Iron Shiki juga landingnya kuat, jadi kita kasih aja nih Masako main safe, yang bener-bener harus main safe, farming sampai 3 item, dia jadi main di weak lane. Ya, dan juga mungkin karena dia mau coba ngambil ke arah junglernya Julian ya. Jadi mungkin kebanyakan magic damage juga nantinya. Sampai akhirnya ya kita melihat marksman yang diamankan untuk Masako di Moskovia, dan itu dia Faramis dari Aboy yang terkena respect. Tapi ini agak sedikit jarang ya kita melihatnya ya, bahwa memang biasanya untuk 3 pick atas Geek Farm itu akan berfokus untuk ambil hero-heronya Aboy. Untuk sekarang hero Aboy masih dibiarkan terka. Valentina masih ada, Zushin doang yang di-ban untuk sekarang karena kita tahu Yeskiel memang sangat power sekali dengan Zushin ya. Sehingga mungkin pemilihan terhadap Valentina yang akan diperebutkan. Atau Aurora. Aurora? Ini juga udah mulai masuk banget nih ke opsi untuk mid lane zaman now. Zas juga. Zas aku lebih suka sih, karena kita tahu sendiri Zas ini kalau misalkan melawan Harit, dia bagus. Dia bisa nge-zoning Haritnya. Dan ini dia untuk full hero sebenarnya ya. Dari Vincent dia total full hero-nya ada 6, Fabian ada 4. Sebenarnya emang ngeliat juga ini udah mulai shifting ya ke arah assassin jungle lagi, tapi ada yang terslip di export untuk Fabian. Ya 2 kali ya, dengan Matilda juga sebagai salah satu guide-nya. Tapi Terisla yang akan diamankan, sehingga membuat parameter lagi Terisla dan ditambah dengan Jauhead akan sangat kuat sekali. Dan Gatot Kaca! Baik sana! Combo knockout airbound. Ini Gatot Skypierce, aku sih nangis ya. Gatot Skypierce dengan adanya concentrator energy, ini pasti bakal jadi strong banget, Baloy. Ini Veldora habis nonton, Baloy kan habis nonton streamingnya Lemong deh kayaknya nih. Wah, tolong, ini apa lagi? Brain Baloy. Waduh. Oke, tadi Big setidaknya Muscle Baloy.
Ini Gatot, item damage, Avatar Guardiannya sekali nimpa, sekali landing, Pak, retak semua Pak. Ya, itu Retak makanya. semua. Ini Hylos masuk lagi di baitnya. Pasti banget. Dia buka Glorious Berarti Hylos adalah titik landingnya? Iya pasti. Kemungkinan besar itu akan jadi baitnya, akan jadi umpannya. Apa yang bakal dicari sama tim Liquid ID? Wow. Ini kemungkinan besar build-nya akan ke damage ya, Prof ya harusnya ya. Iya, tapi tetap ini, kalau menurut gua Gatotnya akan tetap membawa ya head and shoulder Pak. Wah bener. Zas. Itu dia, dan Zasnya muncul. Wow, tapi ini gig mereka super strong sih harusnya. Wow, itu gak cuma super strong sih, lagi-lagi draft elite dari Geek Farm. Baloy dengan Gatot Kaca, kita tahu sendiri sekarang udah lagi rame banget Gatot Kaca, Concentrated Energy, Glowing One, Sky Piercer. Even lagi-lagi kita ngomongin rank games, tapi sekarang dibawakan di level MPL Indonesia 14. Wow, wow. Dan ini dia, debut dari Gatot Kaca. Apakah akan berbuah manis? Akan Wah. mengibat semuanya? Dan buat teman-teman yang lagi nonton, ingat kata admin, Apa tuh? lu bukan Baloy. Bukan ya. Mari kita saksikan bagaimana Baloy dengan Revitalize-nya. Wow, ini dia. Untuk memasuki game yang pertama, match pertama di hari ini. Oke, kalau begitu seperti biasa, match yang pertama di hari ini. Dan Gatot sudah menjadi satu hal yang sangat-sangat mengejutkan. Dan satu hal lagi, kita ingin mendengar bagaimana semangat dari MPL Arena. Jadi kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Wow, menyambut juga bagaimana kehadiran Gatot Kaca ya. Yap. Gatot Kaca tulang besi. Hei, mau kemana pun aku pergi, hanya kau yang di hati, gitu ya. Baru mulai. Jangan. Baru game satu ini. Tapi kalau ngeliat head to hand ya, bersama dengan adanya Jawhead juga yang bisa membantu percepatan jungle farming. Ini harusnya damage sama-sama gede ya. Iya, dan farming speed dari Nolan, jangan lupakan itu yang paling penting sih sebenarnya. Ini cari juga sama Widi dan juga Fabian dengan adanya pick terhadap Jawhead dan juga Nolan. Sehingga mau nggak mau, ini dari Juliannya Vincent yang harus bergerak cepat mungkin karena dari lead itu. Ya nanti dia bisa dapetin level 4 lebih cepat lagi. Dan Gatot Kaca Emblem Tank. Maka kita tidak akan melihat Gatot build damage karena seperti di sini. Real nih, dari Baloyski dia mau main Gatot Kaca dengan HP tebal. Dia benar-benar build karena pure tank ya, harusnya. Tapi Oke, ada Baloy tadi seperti yang sudah terkena impact dari injektor, tapi sepertinya belum ada satu korban yang muncul. belum, masih cukup tenang kali ini. Juga Wonder bisa diamankan di tangan dari Vincent juga. Bagaimana ternyata retribution yang ready buat dari Fabian harus mundur dan kembali ke pola farmingnya. Wah, ini tapi dua revitalize ya. Untuk tingkat panjang dia bakal kuat banget dong ngomong-ngomong. Aha. Masako, mau nggak mau dia harus lebih berhati-hati karena kalau misalkan gak ada information di area map itu bakal lumayan terancam untuk Masakonya karena dia nggak bawa Purify yang pertama. Jadi akan sangat mudah untuk ejector, tapi mau gimana pun dia juga punya Abyss Walk. Jadi dia bisa ngeblank ketika terancam dengan kehadiran dari Widi nantinya. Oke, tapi kalau kalian lagi-lagi ya targeting dari Widi yang optimal. Karena itu juga ada Masako tadi ya. Yap. Cuman ini masalahnya ada dua revitalize loh. Ini akan ada T5 yang panjang banget. Sementara sekarang dia ada turtle-nya, ada satu ejector tadi melemparkan Baloy ke bagian belakang Baloy. Seperti yang masih selamat sejauh ini dengan ada yang sama tadi udah langsung dikeluarkan. Namun sekarang penalti zone sudah langsung terlihat. Dan Vincent berhasil lagi seperti mengamankan ke arah dari turtle yang pertama. Namun untuk sekarang Arannya tertinggal sendirian dan Aran menjadi korban tambahan pula. Jadi pertukaran yang tidak adil harusnya karena invade secara jungle telah dilakukan juga oleh Vincent. Lagi-lagi menunjukkan bagaimana retri gantengnya. Wah, Ini nih Vincent nih Prof. Aha. Bukan nasi yang diambil tapi purple buff lawan. wah itu invade-nya luar biasa ya. Aha. Dengan keuntungan pertukarannya Romer sama XP loh. Itu udah pasti nguntungin banget. Dan Baloy, Avatar of Guardian yang hampir saja tadi titik landingnya dikit lagi. Tapi sekalipun kena masih ada Purify dari area Iya. Shiki, jadi harusnya masih aman sih untuk dia. Tapi Gatot Kaca kalau di in-game ngomongnya Om Telolet Om loh. Itu dia. Jangan lupakan itu loh. Tapi ini dia, challenge prediction-nya ternyata cukup seimbang. 3 untuk tim Liquid ID dan juga 3 untuk Geek Fam. Dan berbeda jauh untuk sekarang, sama seperti Netfort yang sebenarnya Geek Farm masih sedikit mengunggulkan dengan ada pertahanan dari Turtle tadi dan Hey, Owidi harus merasakan akibatnya dan wow. wah ini biasanya Jawhead yang nyari lawan, sekarang Jawheadnya dicari sama lawannya.
Karena siapapun yang bakal dilempar, terutama kalau Gatot yang dilempar, ini bakal dibalikin. Counter setupnya bakal lebih cepat gitu loh. Efek taunt ini yang bakal ganggu banget buat tim Liquid ID. Dan juga kalau mau coba kejar ke belakang ini susah banget ya. Ini barricade-nya gede banget di depan. Yap. Wah, ini Baloy pasang badan banget. High loss. Lewatin dulu nih Gatot Kaca High Loss. Wah, ini sih dua hero yang kalau kita ngomongin soal bagaimana cara dia bertahan hidup, ya durability-nya ini powerful banget loh. Lagi buat sekarang kalau kita lihat dari pemilihan item ROM-nya aja nih, Encourage. Jadi emang mereka mau team fight aja intinya. Mereka mau bawa 2 Revitalize, mereka mau team fight panjang. Mereka juga punya Veldora yang bisa nge-screening terutama untuk Haritnya nanti di late game. Oke. Dan ini ngeliat dari Fabiannya juga, walaupun memang farming speed dari Nolan ini cepet ya, tapi eksekusinya masih belum kelihatan. Karena nggak ada target yang bisa langsung di-instant burst. Ejectornya kembali langsung dikeluarkan dan Baloy coba lihat langsung mengusir Fabian jauh banget ke bagian belakang. Spear of Destruction-nya sudah connect. Apa terap Guardian tadi? Landing tepat ke arah dari Widih. Dan robot hilang di situ. Widih, ini harus menjadi satu buah hukuman yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam. Bagaimana keuntungan juga mereka dapetin dengan cukup banyak. Mereka lagi-lagi secure secara objektif, Stardoll, dapetin poin kill. Dan pundi-pundi terhadap turret, ini menjadi sebuah keuntungan besar. Dan bagaimana jawaban untuk tim Liquid juga karena Aran di arah bawah. Ini nggak bisa melakukan hal yang lebih banyak, Prof. Ya targetingnya sih, mereka mau ke Vincent dulu atau mau makan Baloy dulu nih. Karena kebetulan Fabian dari tadi di zoning abis-abisan loh sama Gatot Kacanya Baloyski. Dan gak ada jawaban sama sekali. Ejector, itu cuma single target. Dari tadi bahkan ini Widih yang dimakanin terus. Sehingga mereka butuh target yang lebih manis lagi. Either Veldora. Veldora juga tapi tebal banget dengan Revitalize-nya. Cuma Vincent yang bisa langsung di screening tapi gak boleh sendirian. Karena kalau misalkan nanti dia datang sendirian, ini pasti bakal merugikan banget. Dan juga ada game fact by GoPay. Ini menjadi debut Gatot Kaca di MPL ID Season 14 setelah terakhir digunakan di MPL ID Season 6. Ya ampun. Waktu itu Fluffy aja miliknya masih Keira. Wow. Waktu Aura kalah dari Bigatron 2-0. Sebelum Keira Farewell jadi Fluffy ya. Iya. Tapi Fluffy yang mungkin lagi nonton juga sedikit bernostalgia, apakah dia nanti akan membawakan Gatot? Cooldown 8 season dan penalty zone-nya dikeluarkan. Spear of Destruction udah mulai connect dan sekarang ada Avatar Guardian yang lagi dan lagi membuat Fabiannya jauh banget untuk mundur ke tempat yang berbeda. Aran menjadi korban di dalam pertemuan sebelah Veldora, menjadi korban pula Widih, menjadi korban tambahan. Namun sekarang Iron Chicken belum menjadi satu orang yang dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. 1 untuk 3. Wah, dan ini dia karakteristik dari Geek Fam yang betul-betul juga menunjukkan hero-hero unik. Bagaimana ini Gatot Kaca menjadi gangguan juga, berarti new unlock nih achievement. Wow. Full hero nambah 1. Baloy menunjukkan Gatot Kaca roamer tapi bukan build damage. Thunderbelt sebagai first itemnya dan lihat screeningnya nggak berhenti. Fabian bener-bener diganggu bahkan sampai di top lane. Bener-bener diusir mundur biar Vincentnya jadi lebih bebas. Wow. Untuk mendapatkan pundi-pundi objektif. Winning condition dari tim Liquid ID sekarang lagi-lagi adalah targetingnya. Mereka harus ketemu jawaban atas Gatot Kaca. Tapi dengan adanya Perfect Turtle, even untuk menumbangkan Gatot Kacanya atau bahkan Hylos ini bakal jadi PR banget. Karena nggak ada hero yang bisa bawain Demon Hunter Sword. Iya, DPS-nya nggak ada ya. DPS-nya nggak ada. Harit ini juga pasti bakal kesulitan melawan Gatot Kaca. Dan ditambah lagi dengan kehadiran dari Hylos. Waduh, ini bukan dari tadi ya, berkali-kali loh. Ternyata titik landingnya bukan Hylos, bro. Fabian, bro. Fabian dari tadi kena usir terus. Ternyata ini Hylos-nya cuma bener-bener distraction aja. Saudara sekarang, hey! Hampir saja tadi Iron Shiki menghilang dengan sangat cepat, namun di pada berbeda. Aboy sudah mengeluarkan karena satu Winter Crown yang dimiliki. Oke, untuk menghindari serangan, Hey. distraction? Enggak, Destruction mau pindah nggak? Enggak, bahaya. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Oke, namun sekarang terlihat ada Aran yang menjadi satu korban dengan sangat-sangat cepatnya dihilangkan tanpa ada bantuan Gak sama bisa sekali. bergerak di Aran. Ya itu invade jungle-nya juga kejam banget gak sih? Dari purple yang kedua loh, di menit yang ketiga itu udah terjadi invade yang dalam banget bagi teman-teman dari Geek Farm dan membuat Fabian farming speed-nya jadi ke-stop. Mereka nggak cuma menghentikan bagaimana tim Liquid ID dengan agresivitasnya, tapi farming speed dari Nolan. Hero yang kita tahu sendiri mendapatkan level 15 itu di bawah menit 10 tuh possible. Tapi buat sekarang, untuk mendapatkan level 12 saja Fabian kesulitan. Di menit yang ke-8. Ya, Gatot Thunderbelt dah lah. Bad mood. Bad mood langsung gabut. Oke, dan sekarang Avatar Guardian yang langsung saja dikeluarkan Widih
Dia hampir saja tertabrak dengan satu tenaga tadi yang dikeluarkan, tapi Fabian harus dipukul mundur oleh Baloyski sendirian lagi dan lagi. Lagi. Basic attack-nya aja lebih sakitan. Iya. Sakit Thunderbelt loh. Itu fracture tadi. Ya ampun, ini Baloyski susah banget di take down sih. Lagi-lagi ini Fracture-nya jadi fragile. fragile. Mudah pecah belah ya. Wah, ini Lemah. bahaya. Bahaya banget. Dan Masako makin lebih bebas loh. Karena dia ada di level 11, Iron Shinki berbeda satu level. Yap, sementara sekarang langsung memaksakan keadaan di bagian pada Widya menjadi korban pula dan berontak, tapi Masako menggila dengan sangat cepat. Aran menjadi korban tambahan, namun sekarang Baloyski langsung disadar begitu saja dan Vincent menjadi korban tambahan dan mungkin berhasil didapatkan pula oleh Iron Shinki. Double kill. Yes, kill bekerja sama dan mereka sekarang menguasai area dari lot tersebut. Aboy, Oke. berusaha untuk melakukan stealing kah? Wih, hey, Aboy sendirian terlalu berani. Akankah Aboy sanggup dengan tenaga tadi yang udah langsung dikeluarkan, dan sekarang Lord menjadi milik dari tim Liquid ID. Oh, itu poin yang betul-betul juga rapat banget semuanya, dan tanpa sadar ternyata Dominator Dessen ini menyembur terus-terusan. Ya, zoning yang dilakukan dari Zaza. Yang diberikan dari Yaskiel. Ini benar-benar bisa shutdown banyak banget member dari Geek Farm. Dan teamfight-nya memang di tempat yang tidak begitu baik. Karena makin atas sendiri, Aran juga memiliki penalty zone di sana. Widi hanya menjadi tumbal saja. 4 kali tumbang sama seperti Aran, tapi Fabian dan juga Yeskiel yang masih belum tumbang ini yang menjadi PR tersendiri. Yep. Sehingga sekarang Geek Farm harus berhati-hati ketika dia ingin melakukan team fight. Jangan terburu-buru untuk mengeluarkan resource skill yang mereka miliki. Karena contohnya tadi seperti Vincent, ketika dia sudah selesai dengan Enhanced Sword, dia nggak punya escape ability apa-apa lagi. Oke, ditabrak lagi. Oke, ditabrak kembali. Ada satu lagi yang terforce tadi langsung nabrak karena Masako, namun untuk sekarang Masakonya bergerak dengan sangat bebas dan mereka mendapatkan keuntungan di dalam sebuah pertempuran, dan Fabian yang mundur lagi ke depan berbeda. Namun untuk sekarang Iron Shinki terpisah dari rekan-rekannya dan menjadi korban pula. Dan triple kill diamankan oleh Vincent. Ini membuktikan bahwa Vincent bukan cuma jago di Roger aja. Ini juga bagaimana Julian-nya sangat-sangat bisa melakukan agresivitas dan juga targeting yang optimal. Fighter jungler lebih stabil, lebih sustain, dan lebih bisa teamfight panjang. Itulah jawaban dari Geek Farm. Setelah kita mengetahui banyaknya unique pick hero yang bisa dibawakan, tapi Fabian lagi-lagi mencoba mendeliver damage tapi gak bakal maksimal. Karena levelnya aja sekarang terlampaui 2 level ya untuk antar junglernya. Oke. Gak berasa ke Vincent loh tadi barusan. Gak berasa. Vincent di sini juga sangat strong sekali dengan adanya blood wings yang dia miliki. Yap, beberapa shutdown tadi udah didapatkan oleh tim Liquid ID, ternyata tidak berimpact besar ya. Banyak loh tadi shutdown yang mereka ambil. Lumayan banget pastinya. Mungkin pemanfaatan Lordnya aja yang belum efisien ya. Iya. Mereka udah take over, targetingnya udah ketemu nih. Kayak yang udah sempat kita bilang, winning kondisinya dari tim Liquid, targeting dulu. Gak usah buru-buru. Nah sekarang targetingnya udah oke, berarti tim Liquid perlu eksekusi manisnya aja. Jangan sampai Lordnya jadi sia-sia. Dan menjaga Iron Shinki sih ya, sebagai penyumbang damage terbesar juga harusnya nanti di saat satu buat team fight. Atau Yeskiel. Yes, Karena dari Kia. tadi sih menurutku game changer-nya ada di Yeskiel. Oke. Selama Yeskiel berlindung di balik Dominator Descent-nya, dia bakal survive. Dan Aboy, Wishing Lantern, dia ingin menumbangkan lini depan. Hati-hati buat Widi dan juga Aran. Oke. Kita tahu ya untuk Wishing Lantern ini juga memang cocok banget ya dengan tipikal-tipikal frontman yang harus bisa ditembus dulu. Sementara Aran lagi-lagi tertangkap. Hampir aja, tapi Aran masih selamat. Masih ada damage reduction dari pasifnya, serta pemilihan dari Dragon Armor, membuat harusnya Aran akan lebih sustain ketika menerima magic damage, either dari Aboy atau bahkan dari Vincent. Lagi sekarang dengan beberapa momen lebih tepatnya, freeze me-nya di area bottom lane dibiarkan begitu saja, tapi Geek Farm akhirnya melakukan clear karena Lord akan muncul di area bottom lane, dan Fabian standby di bagian lane jauh untuk bisa mendorong wave di bagian top lane. Sebenarnya dari segi perbedaan goalnya juga nggak terlalu jauh ya. Ada chance untuk tim Liquid ID pastinya untuk bisa mengembalikan keadaan. Apalagi tadi ada angin segar dengan fight yang dimenangkan. Sementara Lord sudah muncul juga, akan menjadi satu medan peperangan, harusnya akan dipancing agar tim Liquid ID masuk ke area Lord tersebut. Harus ada yang mancing Blink dari Abyss Walk-nya Masako sih. Masako dari tadi free banget tuh untuk nge-deliver damage. Dia hanya tumbang 1 kali, dia 9 assist sebagai marksman. Tugasnya di sini nge-deliver damage aja. Untuk urusan eksekusi ada Vincent, tenang aja. Lifestyle-nya juga udah enak banget ya. Enak banget dengan attack speed yang sangat-sangat tinggi. Ada Widya yang mencoba untuk bisa maju. Oke, masih ditarik ulur dulu. Ini bakal coba untuk di-reset sih harusnya. Karena lumayan beresiko
karena masih belum kelihatan dan ditabrak kayaknya nih sekarang. Oke, Aran sudah semakin mendekat penalty zone, bisa keluar kapanpun, belum lagi dia memiliki satu flicker. Namun mereka semua mencoba untuk mundur dan ini dia. Penalty zone dan Corey karena beberapa player apa taruh Guardian langsung dikeluarkan, namun sekarang wajah menjadi milik Fabian, namun double kill didapatkan oleh Vincent. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Speed of Destruction-nya tadi sudah dikeluarkan, namun YSKL jauh lebih cepat dengan satu dominatornya. Yes, dan ternyata itu dia take over Lord yang begitu manis dari tim Liquid ID. Mereka menunggu Aran untuk bisa menciptakan momen sampai akhirnya Lord tinggal di reset. Oke, tapi mereka mencoba untuk endgame sepertinya. Yap. Ini dia pergerakan 5 player dari Geek mencoba untuk bisa menabrak ke dalam area pertahanan yang dibikin oleh tim Liquid ID, tapi Lordnya sekarang sudah keluar. Widi, ada satu pergerakan yang sudah dia lakukan, namun itu hanya menggertak saja. Dengan pergerakan yang sudah dilakukan oleh Veldor, mereka semua mundur kembali. Oh, nggak bisa maksa sih karena ternyata Lordnya juga udah langsung muncul. Sementara satu buah momentum yang bisa dipegang oleh tim Liquid ID kali ini, Fabian bakal coba dikejar oleh Baloyski. Oke, Fabian, ada Baloyski yang tepat berada di dekat dari tubuhnya. Dan sekarang Masako mencoba untuk bisa mengejar pula karena dari Fabian, tapi satu yang terakhir Fabian masih berhasil kabur. Wah, Ankara Fabian ini benar-benar luar biasa. Gocekan maut. Membuat dari Fabian lagi-lagi bisa selamat, bro. Run, Fabian, run! Ada Father of Guardian, Spirit of Destruction. Semua distraction juga. Ini hanya untuk kebaikan time agar Lordnya masih survive di area bottom lane. Bahkan tim Liquid masih punya banyak banget super minion sekarang. Mereka harus bisa maksimalin minimal dapetin satu base turret. Take over yang masih bisa dipertahankan. Dan bahkan Fabian yang masih bisa hidup. Ini menjadi bonus bagi tim Liquid ID. Satu orang akan tertangkap basah karena sekarang ada Shiki menjadi korban pertama. Glorious Funway langsung dikeluarkan. Avatar of Guardian on point, dan itu pun connect karena beberapa player, tapi Widi berhasil kabur bersama dengan YSKL dan Spirit of Destruction tadi dilemparkan ke tempat yang berbeda. Oke, memang ternyata perlahan juga Lordnya ke-clear nih ya di arah bawah. Tapi menyisakan 3 pemain saja untuk tim Liquid ID. Keuntungan yang sempat mereka pegang. Ini bisa diantisipasi juga oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Dan apa yang memang harus dilakukan oleh Geek Fam? Kalau misalkan ngeliat dari tarik ulurnya kayak tadi, bro. Kayaknya Geek Fam nggak boleh terpicu sama tarik ulurnya sih. Dan hati-hati kalau misalkan di Lord ya. Waduh, oke. Satu terakhir. Vincent! Masih ada bantuan dari seperti dari Aboy, namun sekarang Glorious Funway langsung dikeluarkan. Widi menjadi korban di dalam pertemuan sebutkan atas sekarang. Widinya masih berhasil selamat hampir saja walaupun tadi Eternal Guard menabrak karena tubuhnya. Wow, dan itu dia. Satu buah kekuatan untuk adanya fighter, Prof. Ya, seperti biasa ya, lebih stabil untuk fighters. Apalagi di mid game, di late game, di team fight terutama ketika menerima burst damage. Sekarang kalau kita ngomong soal Blood Wings, ditambah lagi dengan Immortality tadi yang terbalur. Tubuh dari Vincent itu yang membuat dia survive. Sekarang ada Winter Crown lagi. Dan perbedaan seperti itu akan membuat harusnya tim Liquid ID harus berhati-hati. Sekalipun dia mau take down untuk solo kill, harusnya targetnya adalah Aboy atau bahkan Masako, bukan Vincent yang sekarang masih punya banyak sekali utility untuk bertahan hidup. Yap, dan kalau kita lihat bagaimana KDA yang dimiliki oleh Vincent ini 100%. Iya. 100% Vincent. 100%. Selalu ada Aktif ya, team Bun. fight. Tapi ya, Team fight. Retri tadi trigger, oh enggak, ternyata Fabian masih bisa dapetin kehilangan juga dari purple buff-nya. Tadi nahan juga untuk retribution-nya karena akan ada peradua nih Wait, di area Lord. Arannya tertangkap basah, Aran masih berhasil untuk mengeluarkan ke arah satu penalty zone, namun untuk sekarang Aran pun tidak akan bisa selamat lagi. Widi kehilangan immortal di dalam tubuhnya karena mereka masih melanjutkan sebuah pertempuran di dalam area tersebut. Sesuai dan skillnya memiliki arah mana, ada sebuah distraction dan sakit banget cepatnya. Bahkan untuk sekarang tim Liquid ID terwipe out dan maniak didapatkan oleh Vincent. Dan ternyata kali ini satu buah debut dari Gatot Kaca membuat dari Geek Fam berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Wow, Gatot Kaca memberikan